Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersuka cita saat membaca akan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu yang diucapkan kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 10 Mei 2023 berjudul Bersukacitalah saat perkataan baik diucapkan. Ayat inti terdapat dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Janganlah kita mengumpulkan semua gambaran yang tidak menyenangkan, kejahatan dan kerusakan serta kekecewaan, bukti kuasa setan untuk digantung di ruang ingatan kita, untuk dibicarakan dan diratapi, sampai jiwa kita dipenuhi dengan keputusasaan. Bersyukurlah ada gambar-gambar yang lebih cerah dan ceria yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita mengelompokkan jaminan kasih-Nya yang penuh berkat itu sebagai harta yang berharga, agar kita dapat memandangnya terus-menerus. Anak Allah meninggalkan tahta Bapaknya, menutupi keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Kemenangannya demi kita membuka surga bagi manusia, menyingkapkan kepada penglihatan manusia ruang kehadiran di mana Tuhan menyingkapkan kemuliaannya. Ras yang jatuh diangkat dari lubang kehancuran, di mana dosa telah menjerumuskan mereka, dan dibawa kembali ke dalam hubungan dengan Allah yang tak terbatas. Dan setelah menanggung ujian ilahi melalui iman dalam penebus kita, mengenakan kebenaran Kristus, dan dimuliakan pada tahtanya. Inilah gambar-gambar yang Allah minta untuk kita gembirakan bilik-bilik jiwa. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 744 dan 745. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 740, paragraf 2. Setan terus-menerus mempelajari hal-hal yang membuat pikiran manusia sibuk dengan hal-hal yang akan menghalangi mereka memperoleh pengetahuan tentang Allah. Dia berusaha membuat mereka memikirkan apa yang akan menggelapkan pemahaman dan mematahkan semangat jiwa. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, setan secara terus-menerus mempelajari cara-cara untuk menuntun kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 132 paragraf 2. Janganlah kita mengumpulkan semua gambaran yang tidak menyenangkan, kejahatan dan kerusakan serta kekecewaan, bukti kuasa setan, untuk digantung di ruang ingatan kita, untuk dibicarakan dan diratapi, sampai jiwa kita dipenuhi dengan keputusasaan.
Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels for the Church halaman 79 paragraf 4 yang berkata, "Tidak ada kekuatan rohani bagi kita untuk terus-menerus merenungkan kelemahan dan kemunduran kita dan meratapi kuasa setan." Oleh sebab itu, ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Amsal 12 ayat 25 berkata, "Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia." Dari mana dan tentang apa perkataan yang baik tersebut? Ibrani 6 ayat 5 menyatakan, "Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang." Perkataan yang baik itu adalah perkataan dari Allah yang sering disebut firman. Dan perkataan yang baik dari Bapa adalah tentang anaknya. Bahwa Bapa menyediakan jalan kembali bagi kita yang telah berdosa ini, yaitu oleh mengaruniakan anaknya. Bapa mengangkat kita dari lubang dosa melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 132 paragraf 3 berbunyi, "Anak Allah meninggalkan tahta Bapanya, menutupi keilahiannya dengan kemanusiaan agar ia dapat menyelamatkan manusia dari kuasa iblis." Dan bila mana kita sudah lepas dari kuasa iblis, kita dapat menjadi saluran perkataan baik bagi sesama. Sebab Allah Bapa masih berbicara kepada kita melalui anaknya. Ibrani 1 ayat 2 menyatakan, "Maka pada zaman akhir ini, Ia, yaitu Bapa, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Dan Yesus berbicara kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh Roh Kristuslah kita dapat menyampaikan perkataan baik yang dapat membuat sesama kita bergembira. Mind, Character and Personality, Volume 2, halaman 572, paragraf 3 menyatakan, kita tahu bahwa kita memiliki kehadiran Yesus. Pengaruh manis Roh Kudus-Nya sedang mengajar dan membimbing pikiran kita, menuntun kita untuk mengucapkan kata-kata yang akan menyemangati dan mencerahkan jalan orang lain. Inilah pentingnya perkataan baik yang dari Allah. Tidak hanya membuat kita bersuka cita, tetapi melalui kita, perkataan baik tersebut dapat membuat orang lain bahagia juga. Dan kita menerima perkataan baik dari Allah tersebut, yang adalah firman-Nya, hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah, yang tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, agar kami bersukacita oleh karena perkataan baik yang daripada-Mu, ya Bapa. Dan perkataan baik tersebut dapat menjadi bagian kami, bila mana kami menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab Engkau berbicara kepada kami melalui anak-Mu, ya Bapa. Karenanya, tolong kami, ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami, ya Yesus, dan berbicaralah kepada kami. Menyampaikan perkataan-perkataan baik yang dari Bapa, agar itu menjadi bagian kehidupan kami, membawa sukacita dalam kehidupan kami, dan kami pun dapat menyampaikan perkataan baik tersebut kepada sesama, menjadi kebahagiaan bagi mereka. Kami semua datang kepadamu untuk bertobat dan bersekutu dengan Engkau dan Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, hanya melalui satu jalan, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.